T15 hari pertama. Ayah, ibu dan kedua adiknya kini sedang duduk menyaksikan Hanaya sedang di hadapan rektor, di mana rektor sedang memindah tali topi toga ke sebelah kanan, sebagai tanda resminya Hanaya lulus. Sertifikat pun Hanaya terima. Rasa haru dan bahagia. Saat selesai Hanaya langsung menghampiri ayah dan ibu, memeluk kedua orang tuanya yang selalu setia mendoakan dan mendukungnya. Tak hanya sampai di situ saja, Hanaya dan rekan seperjuangannya pun sedang berada di depan kampus, bersiap melompat tinggi melempar toga mereka setinggi mungkin, sebagaimana impian mereka. Terbang tinggi meraih mimpi setinggi mungkin, menuju kesuksesan, membawa kebaikan. Momen kebahagiaan itu tak ada yang terlewatkan. Semua terekam. Entah kapan dia akan bisa kembali ke kota ini lagi. Kota yang mengajarkannya banyak hal. Kota yang mengenalkannya banyak hal pula. Kota di mana dia juga mendapatkan banyak teman. Pengalaman. Kota yang membuatnya lebih tegar. Setelah acara wisuda, Hanaya dan keluarga menyempatkan berlibur. Seperti permintaan Artika. Melihat jalan Kelok 9. Mereka juga menyempatkan ke sebuah daerah yang cukup pelosok. Jauh dari kota tapi di dalamnya tersimpan keindahan ciptaan Sang Maha Kuasa. Sembari berjalan menuju arah pulang, mereka mampir ke sebuah perkampungan. Kampung Bono, sebuah perkampungan yang jauh dari transportasi kota. Namanya saja kampung. Jadi sudah terbayangkan kan bagaimana rute menuju ke daerah ini. Tapi siapa sangka, di sebuah daerah terpencil, dengan suku Melayu yang masih kental. Kampung Bono ini menjadi surganya para peselancar yang ingin menaklukkan ombak Bono. Sebuah ombak yang ada di sebuah aliran sungai. Sungai. Ombak di sebuah aliran sungai. Bagaimana bisa? Tapi itulah kenyataannya. Ombak Bono di Sungai Kampar Riau yang dikenal dengan nama The Sevel Ghost atau ombak hantu ini adalah ombak yang terbentuk oleh pertemuan air laut dan air tawar. Bukan hanya warga setempat yang ingin melihat atau menjajal ombak Bono ini. Bahkan sudah banyak para turis yang berdatangan ke kampung Bono ini. Suatu hal yang menakjubkan. Bagaimana bisa sungai bisa menghasilkan ombak yang sangat tinggi? Artika dan Ardana tak henti-henti merekam aksi para peselancar. Tempat sejauh ini bisa sampai didatangi turis-turis loh yah. Oce Artika takjub. Kalau ombak di laut mah udah biasa. Ini ombak di sungai, ujar Ardana tak kalah antusias. Bersyukur dek, kita datang pas musimnya. Karena ombak ini adanya di bulan tertentu saja. Gak setiap saat, balas Hanaya. Teteh udah pernah ke sini. Jarak dari kota ke sini tuh hampir 6 jam loh teh. Tanya Artika. Udah. Demi tugas. Tapi waktu itu pas lagi gak ada ombak Bononya. Jawab Hanaya. Berarti kali ini kita pulang sambil jalan-jalan ya kan ya? Nanti kita mampir ke jembatan Ampera juga ya. Pengen nyicip empek-empek asli dari kota asalnya. Ujar Ardana. Ayah sengaja membawa mobil untuk menjemput Hanaya. Jadi bisa mampir-mampir sambil jalan-jalan. Jika fokus pulang, kota P ke kota B akan mereka tempuh dalam waktu 2 hari 2 malam. Kalau sambil jalan-jalan, gak tahulah ya. Ibarat sebuah peribahasa sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Perjalanan panjang pun sudah Hanaya dan keluarganya tempuh. Belum bisa keliling dunia. Jadi keliling Sumatera dulu. Kebetulan lagi lintas Sumatera. Nai, apa rencana kamu sayang? Tanya ayah saat mereka sedang berada di warung ayah. Naya ada dikirim info beberapa perusahaan yang sedang menerima loker ya. Sedang Nai persiapkan semuanya. Sebenarnya ada panggilan ya. Tapi dari perusahaan yang di kota P. Jawab Hanaya. Kalau boleh ayah tahu kenapa gak kamu terima yang di kota P? Bukan jawaban. Hanaya malah merangkul lengan sang ayah. Naya udah cukup lama merantau. Jauh dari ayah dan ibu. Nai pengen di sini. Belum lagi nanti kalau Naya nikah.
Belum tentu Naya bisa tinggal sama ayah dan ibu. Udah mikir nikah nih. Goda ayah. Untuk menikah belum ya? Tapi kan itu pastinya akan Naya jalani. Naya gak mau belum bisa bantu ayah dan ibu malah ikut suami. Ayah pun mengacak jilbab Hanaya. Ayah. Jilbab Naya berantakan. Protes Hanaya. Ayah malah terkekeh. Adek-adek juga mulai kuliah. Naya pengen bisa bantu. Doain Naya ya. Segera bisa bantu ayah dan ibu. Di sini aja kamu itu udah bantu ayah loh sayang. Bahkan ayah bisa kok keluarkan gaji untuk pekerjaan kamu. Apa kata dunia ayah? Ayah menghidupi dan membiayai Naya dan adik-adik itu gak minta bayaran. Masa Naya yang udah dikasih malah minta lebih? Minta bayaran atas hal kecil yang Naya lakukan. Balas Hanaya sambil menepuk jidatnya. Ayah bangga sama anak-anak ayah. Saat di rumah nampak Hanaya yang sedang sibuk di depan laptopnya. Lagi apa teh? Tanya Artika. Lagi buat lamaran pekerjaan dek. Doain ya. Jawab Hanaya. Seorang teh Hanaya gak diterima. Jamin mereka akan nyesel. Balas Artika. Bisa aja kamu ya. Oh ya. Kapan mulai masuk kuliah? Tambah Hanaya bertanya ke Artika. Pekan depan kak. Jawab Artika. Ingat fokus. Jangan mikirin pacar-pacar. Hanaya mengingatkan. Bisa digorok Tika kalau ada kata pacaran. Balas Artika. Itu cara ayah melindungi anak-anaknya. Bukan ada niat buruk. Balas Hanaya. Iya teh Artika paham kok. Insya Allah Tika amanah. Balas Artika. Tipu. Gaya teh Tika mah gitu teh. Padahal di kampus dia sering jalan bareng cowok. Timpa Ardana. Cuma temen dek. Jangan ngarang deh. Buat gosip gak jelas. Balas Artika. Udah. Saling jaga kalian di kampus. Ujar ayah yang baru bergabung. Mana berani Ardana deketin Teh Tika untuk mengingatkannya ya. Dia senior. Aku mah maba. Bisa kena bogem. Balas Ardana. Dan itu membuat yang lain geleng-geleng kepala dengan tingkah dan perselisihan Artika dan Ardana. Hampir 2 bulan penantian. Dan hari ini hari pertama Hanaya mulai bekerja di sebuah perusahaan yang cukup besar di kota B. Nay, udah semua gak ada yang ketinggalan? Tanya ibu. Insya Allah udah semua bu. Ini kan hari pertama Naya masuk. Jadi untuk keperluan nanti bisa Naya sesuaikan. Balas Hanaya. Yakin mau bawa motor sendiri? Tanya ayah. Yakin ya? Ayah masih gak percaya sama Naya bawa motor sendirian. 3 tahun lebih Naya di sana bawa motor sendiri ya. Balas Hanaya mengingatkan sang ayah bagaimana dia di kota P. Hahaha. Ayah lupa anak ayah ini gak diragukan lagi bawa motor. Balas ayah. Tapi belajar juga bawa mobil. Jadi kapan butuh bawa mobil kamu bisa bawa. Ujar ibu. Betul tuh kata ibu. Dukung ayah. Gak sekarang ya bu. Naya masih belum pengen. Hehehe. Ayah dan ibu hanya bisa geleng-geleng kepala. Naya berangkat ya bu. Doain anakmu ini. Hehehe. Pamit Hanaya dengan sambil terkekeh. Hati-hati. Lancar semuanya. Balas ibu. Hanaya pun mencium takzim tangan ayah dan ibu. Tak lupa mengucapkan salam. 20 menit menempuh perjalanan dengan motor. Kini Hanaya sudah berada di area parkir sesuai arahan dari Pak Satpam. Dilangkahkan kakinya dengan jantung yang tak karuan. Pintu gedung otomatis terbuka saat ada yang akan masuk. Dibuangnya napas panjang untuk menetralisir rasa groginya. Sesuai instruksi para pegawai baru langsung menuju ruang bagian HRD untuk tahu posisi di mana mereka ditempatkan. Hanaya pun langsung menuju ruang bagian HRD. Nampak sudah ada beberapa pegawai baru yang juga baru datang. Tak lama saat Hanaya saling sapa dengan yang lain. Ada seorang wanita cantik. Berpakaian tertutup tapi tidak mengenakan jilbab. Sudah kumpul semua kan? Silahkan masuk. Titah Ibu Diana.
Beliau adalah ketua bagian HRD. Ada 4 pegawai baru. 3 wanita 1 laki-laki. Mereka pun mengikuti arahan dari Ibu Diana. Bu Diana mulai membagi tugas untuk mereka. Iqbal dan Fitri kalian saya tempatkan di bagian pendistribusian. Dan untuk Hanaya dan Melda kalian di bagian pembukuan. Hanaya pembukuan bagian perencanaan manajemen dan Melda pembukuan bagian arsip, ujar Bu Diana dengan tegas. Baik Bu. Jawab mereka kompak. Ingat, kalian masih dalam masa training untuk 3 bulan ini. Tunjukkan performa kali ya. Ujar Bu Diana dengan senyum ramah. Siap Bu. Balas mereka lagi dengan kompak. Sesuai instruksi yang diberikan. Mereka pun menuju ke bagian departemen masing-masing. Perusahaan ini bergerak di bidang home care dan juga skincare. Hanaya menuju meja yang sudah dilengkapi dengan komputer. Hai kenalin aku Nilam. Sapa wanita cantik dengan jilbab yang digulung ke leher. Salam kenal Nilam. Aku Hanaya. Balas Hanaya dengan ramah. Aku Rio. Aku Winda. Kita di divisi ini hanya berempat. Untuk kepala bagian ada Pak Surya. Beliau hanya stay saat pengecekan, ujar Nilam memberitahu. Hanaya mengangguk paham. Mohon bimbingannya ya semua. Karena saya masih harus banyak belajar, ujar Hanaya. Santai aja. Kita gak menakutkan kok. Oh ya biasa dipanggil apa nih? Tanya Rio. Panggil Naya saja. Mas Rio. Balas Hanaya. Cie Mas Rio. Ledek Winda. Salah ya? Tanya Hanaya. Gak salah kok Naya. Cuma kalau di luar divisi biasakan memanggil Pak dan Ibu. Saya malah seneng. Jadi berasa muda. Tapi memang masih muda kok. Balas Rio. Hanaya disambut dengan baik dan juga terbuka oleh rekan-rekan satu divisinya. Awal yang cukup baik untuk Hanaya. Hari ini dia banyak belajar dari rekan-rekan. Tepat jam 5 sore mereka pun mematikan komputer mereka. Lalu mulai berhamburan keluar dengan kompak. Bersyukur Nay. Kamu hari pertama gak lembur. Aku dulu pertama masuk pas lembur jam 9 malam baru pulang. Mau nangis rasanya, ujar Nilam menceritakan pengalaman pertamanya. Nanti kalau pas ada project, divisi kita itu paling sibuk Nay. Ujar Winda. Belum lagi kalau Pak Surya udah datang. Gak bisa sambil makan snack pastinya. Fokus sama lembar demi lembar berkas dan juga layar komputer, ujar Rio. Yang penting harus pada sabar yang ngajari Naya. Balas Hanaya dengan senyum ramah. Perlu dipijit gak teh? Tanya Artika. Ngeledek nih. Tanya Hanaya. Yei. Tika serius ya? Oh ya ada cogannya gak teh? Terus CEO-nya masih muda gak? Kayak di novel-novel gitu loh teh. Hanaya bukan menjawab, malah menyentil kening Artika. Sakit atuh teh. Protes Artika. Lagian kamunya. Tetehnya baru mulai kerja udah ditanya macam-macam. Timpa ibu. Kan siapa tahu bu. Dapat jodoh CEO ganteng. Baik. Gak sombong. Penyanyang. Paket komplit deh. Balas Artika. Efek kebanyakan baca novel dan drakor nih bu. Balas Hanaya. Cekak. Teh Artika mah gitu dia. Di kampus aja temennya banyak yang cowok. Balas Ardana. Artika pun melempar bantal sofa ke wajah Ardana. Aduh. Kalian ini. Kapan akurnya? Tanya ibu. Bu ayah mana? Tanya Hanaya yang tidak melihat sosok sang ayah. Ayah ada doa bersama di rumah Pak RT. Tasyakuran kelahiran cucu pertama. Jawab ibu. Siap-siap bu. Bentar lagi ayah sama ibu yang tasyakuran. Ujar Artika. Tasyakuran apa? Tanya ibu. Tasyakuran pernikahan Teh Naya dong bu. Masak tasyakuran kelahiran cucu. Nikah aja belum Teh Nayanya. Jawab Artika. Kayaknya ada yang ngebet nikah deh bu. Cibir Hanaya ke arah Artika. Siapa? Tanya ibu. Tuh. Tunjuk Hanaya ke Artika. Enak aja. Tika masih lama ya? Teteh aja belum. Balas Artika tak terima.
Bukan terlahir dari keluarga berada. Hanya keluarga sederhana. Tapi dengan usaha keras ayah, kegigihan ayah mampu membawa anak-anak menuju pendidikan setinggi mungkin. Ayah dan ibu bersyukur diberikan anak-anak yang penurut. Walau tak bisa dipungkiri terkadang mereka juga saling berselisih ringan antara adik dan kakak. Tapi masih dalam batas kewajaran. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Mungkin itulah perumpamaan keluarga ini. Hanaya begitu tenang seperti ibu. Dan juga tak banyak menuntut. Berbeda dengan Artika dan Ardana. Jarak mereka terlalu dekat. Bahkan dikira saudara kembar. Mungkin itu yang membuat mereka sering saling mengejek. Saling meledek. Tak jarang mereka suka bertengkar bahkan untuk hal yang sepele.